peraturan kelas saja Bapak Ibu, ya kadang-kadang kita hanya tertulis saja secara tertulis. Tapi kalau udah keyakinan kelas, udah berada pada hati anaknya masing-masing seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tertulis dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu. Ya, naik Pak Subhan. Nah, ini saya coba kemarin cari juga ya keyakinan sekolah atau kelas juga. Ini ada kriterianya, ya. Jangan sampai ada yang tersinggung juga dengan nilai-nilai seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kita cukup saling menghargai, saling menghormati. Anak-anak udah paham kan? Ya. Oh iya, saya mau menghargai ini. Apalagi Pak Guru lagi ngajar, anak teriak-teriak. Ya, itu ada perasaan. Wah. Kadang-kadang kalau sudah dikasih begini, nanti temennya yang bilang, kalau saya ngajar begitu, keyakinan kelas tahu. Oh iya ya. Langsung diam lagi, anak-anak serius lagi seperti itu. Jadi gak usah dibilangin, anak-anak kembali lagi ke laptop. Maksudnya ke seperti itu. Kemudian semua warga kelas yang ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi meninjau kembali. Kemarin menghargai dan menghormati udah ada belum dalam diri anak-anak? Kalau belum ada, ayo lagi. Jadi setiap belajar seperti itu, dan itu tidak menghilangkan waktu untuk mengajar kita Bapak Ibu. Justru itu mengkondisikan pembelajaran kita di kelas. Ya, lanjut Mas. Wah, ini tulisannya nggak kebaca benar di laptop baca ya? Nggak kebaca juga. Ini karena online, saya bikinnya online. Jadi ini tapi nggak apa-apa, nanti filenya mudah-mudahan bisa saya share. Ini TGTM. Jadi boleh di kelas itu dibuat tugas guru mengajar, kemudian mendidik dan lain sebagainya. Jadi tahu tugasnya itu. Kemudian tugas murid di sini tugas murid, ya tugas murid belajar ini boleh dipanjang. Oh iya, saya kan belajar tugas saya. Kenapa saya bikin iseng teman seperti itu? Gitu. Ini boleh. Kemudian sama di bawahnya juga ya, seperti itu. Jadi keyakinan ini boleh dipasang di kelas-kelas Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Pak Suhan. Nah, dari kesemuanya itu tentunya ada sebuah kebutuhan memang yang ingin sebenarnya berada dalam diri manusia. Bukan hanya anak, kita juga memiliki 5 kebutuhan tersebut Bapak Ibu. Apa kebutuhan tersebut itu? Yang pertama adalah survival. Survival, apa artinya? Bertahan hidup. Ya, orang-orang pasti bertahan hidup. Boro-boro kita yang ada di pinggiran jalan aja dia bagaimana supaya hidupnya bisa bertahan. Seperti anak murid kita sama. Semua itu ingin mempertahankan hidupnya supaya hidupnya bisa berjalan mulus, sehat selalu, ya, karirnya terus meningkat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya, ini semualah, tidak ada yang jauh dari seperti ini. Karena ini dasarnya itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita paham bahwa anak ini membutuhkan cinta dan kasih sayang, baik dari orang tuanya, dari kita sebagai gurunya, dari teman-temannya, atau kita juga dari teman-teman ngajar, teman-teman guru. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Kita juga harus pahami
kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ini ingin penguasaan Bapak Ibu. Ya, dia diam aja. Padahal dia pengen sebenarnya maju ke depan, pengen aktif, proaktif ketika belajar. Tapi kadang-kadang kita cuek, biarin aja lah, yang aktif aja ini. Kita seperti itu. Jadi kita mencoba terus. Iya nak, dibimbing. Makanya kalau kata Kiai Dewantara itu tinggal satu lodo, kita jadi pelajar, ya kan? Kemudian kita dorong, ya, kita berikan motivasi, ya, sampai tubuh yang lain terus didorong membimbing anak-anak supaya anak-anak itu sesuai dengan kontraknya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, kadang-kadang kita di kelas terus kan belajarnya, anak itu bosan, kadang-kadang coba aja. Belum waktunya pulang, kadang-kadang nanya, Pak udah jam 12, Pak kurang seperempat. Padahal belum. Itu tandanya anak sudah mulai bosan. Seperti itu. Bukan kebebasan kepada dia. Artinya kebebasan yang berdampak kepada positif. Misalkan anak itu karena kan setiap anak itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Ada anak pengennya di luar. Ya sekali-kali kita keluar juga seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Ya, tidak hanya di dalam kelas saja. Di sini udah difasilitasi sama Ibu Kapsam ya. Ada perpustakaannya, ada musolanya, kemudian ada tamannya. Itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran juga buat kita semua. Kemudian yang keempat, kelima adalah kesenangan. Tentunya kita juga pengen senang sebenarnya ya. Termasuk anak didik kita juga pengen senang. Terutama dalam pembelajaran. Kita juga jangan cemberut kalau ngajar, kan seperti itu kan. Kita beri permainan-permainan yang membuat anak-anak merasa senang. Karena anak-anak itu masih di usianya itu beda dengan usia dewasa. Seperti itu. Kalau kata Bunda, saya sering teringat ada yang kata Bunda, apapun yang ini anak-anak bukan apa namanya? Ya, saya udah ada catatannya, lupa saya jadinya. Oh, ada Bunda. Yang disamakan dia tuh makhluk kecil, makhluk kecil yang benar, lupa lagi saya. Itu kata-katanya nanti saya ini manusia dewasa apa Ibu? Anak-anak itu bukan manusia dewasa, dalam anak-anak itu ya kecil baru berkembang. Gitu. Mencari jati diri. Jangan disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak itu bukan orang dewasa. Nah itu yang saya terlalu ingin, Masya Allah kata saya benar juga nih. Kalau ada catatan bagi saya itu, cuma pas gua ngomong tapi juga. Nah satu lagi kita analisis ya, kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu amati kebutuhan apa saja yang ada pada diri anak kita. Ya, kita bisa amati di kelas juga seperti itu. Ya, ini kenapa dia mulia? Ini apa yang dia inginkan? Jadi kita itu tahu kebutuhan anaknya itu. Makanya kita analisis kebutuhan anak-anak kita di kelas itu. Ya, yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru kata anak itu. Kira-kira anak itu ingin mendapatkan kebutuhan apa itu? Dari lima yang tadi rumusnya apa? Kesenangan dan rasa kasih sayang ya, iya kan? Iya, oh berarti mungkin di rumahnya itu dia kurang perhatian. Betul, kata Papi perhatian, karena itu akan menunjukkan kepada kasih sayang anak. Jadi kita dekati bagaimana supaya ini anak itu termotivasi. Oh iya, saya dibanggakan nih sama ibu, senang banget sekarang, tapi gitu. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Hah? Kasih sayang juga, perhatian juga, ya. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Balik lagi poinnya. Aku hebat kan? Apa? Penguasaan. Dia itu ingin tampil. Sebenarnya, Bu, aku hebat kan? Aku bisa begini kan? Sebenarnya dia pengen, katanya, ini bisa orang-orang teman-temannya aja. Sebenarnya dia pengen. Itu butuh penguasaan.
Lanjutkan, aku bosan belajar nuangin itu di dalam kelas, Bu. Apa artinya? Kebebasan. Ya udah, ayo kita sana. Itulah kebutuhan dasar daripada anak kita dan kita sendiri. Kita lanjut. Kesenangan udah belum? Nah, ini program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada gambarnya ya? Nggak kebuka ya? Jadi begini Bapak Ibu, tadi yang nggak kebuka, saya itu kebuka online nggak? On nggak? Offline ya? Karena ini online ininya. Seperti itu. Ya, posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Di mana posisi kita sebenarnya saat ini? Apakah sebagai penghukum? Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Apakah posisi kita seperti itu? Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Apakah posisi saya sekarang sudah menjadi sebagai teman? Yang keempat, apakah sebagai pengawas? Ya, kalau pengawas itu biasanya tadi ada konsekuensinya. Ngawasin anak, ini anak ini, oh iya, seperti. Kalau penghukum salah sedikit, kamu salah, push up. Kamu salah, juga. Seperti itu. Ya, kalau membuat anak merasa bersalah, kamu ini bagaimana ya? Melakukan seperti ini tapi gak dihukum. Ya anak kan langsung cenderung iya aku salah. Tapi terus-terusan akhirnya anak susah untuk berkembang. Jadi merasa terus bersalah, membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita menjadi seorang teman buat anak-anak kita. Betul nggak? Ya anak, ayo main sama ibu di sini, kamu hebat bener ya. Ayo sini ibu bantu ini. Selain sebagai seorang teman. Kemudian ada posisi yang keempat adalah sebagai pengawas. Itu biasanya kalau pengawas itu memberikan anak-anak, ini siapa yang mencoret-coret, tahu nggak konsekuensinya? Oh iya Bu, seperti itu. Dan saya di sini ingin memberikan posisi yang lebih ideal lagi buat Bapak Ibu dulu, yaitu posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi posisi yang kelima adalah sebagai manajer guru itu. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang yang memposisikan yang kelima itu? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kita coba dulu dah. Ini karena gambarnya tidak terbuka. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi seperti apa kita? Hah? Saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira apa? Membuat anak merasa bersalah. Dia terus akan melekat pada hatinya. Betul ya? Setuju. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Sebagai teman. Aku hebat kan? Aku bosan, itu yang tadi ya. Kita lanjut aja pasukan. Nah, ini yang menjadi sebuah diskusi buat kita hari ini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Bagaimana memposisikan kita sebagai manajer, supaya setiap ada masalah dari anak-anak kita, anak didik kita bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, karena gambarnya tiba-tiba hilang karena ini online, saya berikan dulu untuk modul yang terakhir. Ini segitiga restitusi. Lima posisi kontrol nih Bu ya. Nanti bisa dilihat. Ini 5 posisi kontrol dulu Bu. Ya.
5 posisi kontrol yang tadi kita bahas sebelumnya, ya. Kalau 5 posisi kontrol yang tidak ada slide-nya, ini mohon maaf. Ini, kalau online ada Mas Aris di online kita dulu, boleh? Ya. Ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nanti buat pembelajaran buat kita semua juga. Suara tinggi ya kan? Bahasa tinggi, nggak bisa gue suara tinggi, makan lotot ini. Jadi di situ ada posisi sebagai penghukum, ada ya? Di situ. Nah, sebagai penghukum, mudah-mudahan. Tapi memang ini secara bertahap Bapak Ibu nggak bisa langsung. Jadi nggak yakin buat saya pribadi bisa langsung menjadi seorang manajer seperti itu. Sebagai penghukum ya, kita bersabar, pelan-pelan, ya kan? Ya itu guru yang idealnya itu adalah menjadi seorang manajer seperti itu, ya. Kemudian ada menjadi teman, itu contohnya seperti itu, ya. Kemudian ada sebagai seorang pengawas atau di situ apa Bu? Pemantau. Jadi kadang-kadang kita memantau anak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Kita terakhir nih Bu ya, ini terakhir di segitiga restitusi karena menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Super sekali. Super. Masih kalau ini kalau belum tuntas. Superhero. Kita tim sukses saja terlebih aku. Nih segitiga restitusi ini. Kopi. Oh tadi karena ini kali ya, nggak ada jadi turun gambarnya. Iya, dia naik ke atas. Ini terakhir ya, ini segitiga restitusi ini diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ketika ada masalah yang dihadapi oleh anak, maka apa yang harus kita lakukan seperti itu. Misalkan anak berantem, kemudian ada masalah dengan orang tua, dengan siapapun, ini belajar untuk menjadi seorang BK atau pimpinan konseling seperti itu. Ya, ketika ada masalah,
Yang pertama, langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan, bukannya kita ngompori lagi, manasi lagi, sehingga antara teman yang satu merasa disalahkan, yang satu merasa dibenarkan, ya seperti itu. Jadi stabilkan semuanya. Ya, bagaimana cara menstabilkannya Bapak Ibu ketika kita dalam posisi seperti itu? Kita katakan kepada anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu semua udah menyadari. Oh iya. Jadi dia tidak merasakan, saya yang benar Pak, dia itu yang salah. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Termasuk Bapak juga pernah melakukan ini. Termasuk Ibu juga pernah melakukan ini. Kamu yakin seperti itu? Ya, ini kita stabilkan dulu masalahnya. Nanti ada cara-caranya, nanti saya kasih Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah stabil, ya, masalahnya itu setelah stabil, kita lanjut ke yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ini untuk yang melakukan. Ya, jadi kita tanya Bapak Ibu, alasannya itu, punya alasan, pasti punya alasan melakukan seperti itu. Jadi tidak menyalahkan alasannya apa. Kalau memang dia, ya Pak, saya tadi numpahin gelas karena kesal sama dia, kan itu udah membuka tuh, ya, dia udah buka tindakan-tindakan yang salah itu kepada anak tersebut, dan kita tidak menyalahkannya seperti itu. Cuma kita buka, biar anak dua-duanya tahu seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan seperti itu, ya. Jadi cara yang lebih baik untuk dilakukan oleh anak supaya nggak usah numpahin gelas temannya karena marah kepada dia. Jadi dia memberikan solusi sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Oh iya, saya seharusnya nggak begitu. Saya ngobrol sama temennya. Nanti jawabannya itu dari anak sendiri yang melakukan seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan anak seperti itu, gitu kan? Kita validasi kesalahannya seperti apa, dan kita kasih solusi kepada anak. Bukan dari kita yang memberikan solusi, tapi nanti anak sendiri yang memberikan solusi terbaik. Oh begini Pak ya, seperti itu. Tapi kita tanamkan dulu nilai-nilai kebajikan yang tadi dijelaskan di pertama, saling menghargai, menghormati, sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah tadi, ya, keyakinan yang kita berikan di kelas itu memang harus dibiasakan diberikan kepada anak-anak. Ketika kita menanyakan keyakinan, pasti anak-anak berpikir, coba anak, sekarang keyakinan apa yang ada pada diri kamu supaya kamu itu tidak mengganggu. Oh iya Pak, kita harus menghormati. Oh iya Pak, kita salah cuma diketawain doang paling. Ya, jadi silakan biasa saja ya, karena kalau ada sudah deg-degan itu biasanya ada grogi, itu biasanya nanti materinya tidak lengkap, tidak sempurna ya. Jadi ini teman kita dorong Pak Ali menjadi lebih baik lagi. Teman-teman kita juga kita dorong lebih baik mengikuti jejaknya. Amin. Begitu ya Bapak Ibu, selamat mengikuti budaya positif dari Pak Ali. Ya, semoga nanti bisa dilaksanakan di kelas-kelas kita. Amin. Kira itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sekaligus mengharap dari Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kita agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar dan dalam segala apapun. Baiklah, untuk selanjutnya presentasi materi budaya positif CGP calon guru penggerak angkatan 6 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ali Mustafa. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Izin berdiri Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah yang saya hormati Guru Kepala Sekolah SDN 02 yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan buat kita semuanya sehingga kelak kita menjadi guru-guru yang hebat, guru yang bermanfaat untuk anak-anak kita dan untuk sekolah kita tentunya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, pertama saya mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kepada teman-teman operator dan kawan-kawan dari staf ya, dari staf kebersihan dan lain sebagainya yang telah mempersiapkan kegiatan ini dan mudah-mudahan menjadi sebuah budaya yang baik buat kita semuanya untuk senantiasa berkolaborasi dalam kegiatan apapun, dimanapun dan waktunya kapanpun, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, saya di sini ingin menyampaikan beberapa materi yang memang menjadi sebuah rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak seperti itu. Dan saya senang sekali ikut calon guru penggerak ini selain menambah wawasan, pengetahuan buat kita, tapi sebagai pengalaman juga yang memberikan motivasi untuk terus berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya di kegiatan modul pertama di akhirnya ada sesi berbagi bersama teman-teman di sekolah seperti itu. Mudah-mudahan sesi berbagi ini bisa bermanfaat buat saya juga, menambah ilmu lagi, kemudian bersama teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu guru yang hebat, dan endingnya nanti mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan di lingkungan sekolah kita ya. Baik, oleh karenanya sebelum kita mulai, kita beri semangat dulu buat kita semuanya dengan tepuk rame semuanya. Biarkan sekarang, biasanya kalau bicara itu terganggunya. Jadi saya bukan narasumber sebenarnya, tapi pembicara ingin menyampaikan pengalaman dan nanti saling sharing bersama, saling berbagi. Nanti ilmunya mudah-mudahan bisa bertambah kembali ya, luar biasa. Tidak banyak halang nanti sebelum dimulai biasanya dalam pembelajaran ya seperti di kelas kita masing-masing ada rangkaian pembelajarannya, yaitu biasanya dituangkan dalam RPP ya. Ibu Bapak Ibu ini udah hebat untuk membuat RPP-nya, tinggal nanti RPP itu dapat menjadi acuan kita dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu ya, insya Allah. Kemudian sebelum saya masuk ke kegiatan ini ya, ada kita lebih hikmahnya lagi. Biasanya dalam setiap kegiatan itu ada yang namanya kesepakatan belajar gitu. Ada kesepakatan belajar. Dan memang ini bisa ditularkan sebenarnya di kelas Bapak Ibu juga. Jadi ketika setelah berdoa tadi dimulai, kemudian ada ice breaking-nya, kemudian ada kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas ini nantinya akan berdampak pada murid kita bahwa dia menyadari ini loh kesepakatan kita di kelas. Kalau kalian melanggar kesepakatan berarti kalian kelas mana dong? Seperti itu. Jadi mereka berkomitmen untuk mengindahkan kelas yang mereka ikuti di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Yang pertama saya coba dulu ya, ini kesepakatan belajar kita. Belajar kita. Yang pertama kita fokus ya. Kita fokus diskusi bersama ya. Kita sharing bersama. Kemudian yang kedua dari saya, tadi kalau nggak setuju, saya pengennya dengerin aja ya, silakan. Nanti sepakati bersama seperti itu. Yang gampang aja, boleh makan, boleh minum nggak? Kan berarti kita sepakati seperti itu. Di kelas seperti itu Bapak Ibu, ya. Biar anak-anak itu
Kan kadang kalau ada yang masuk lagi makan, lagi ini, makanya harus ada kesepakatan ketika belajar. Boleh makan atau cemilan dan minum. Ini boleh ya, silakan ya, karena waktunya makan emang jam segini, tapi nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dalam belajar bersama kita di sini. Kemudian yang ketiga, nggak usah banyak-banyak menurut saya. Kalau ingin berpendapat, acungkan tangan, kemudian langsung menanyakan apa yang menjadi poin pertanyaannya. Setuju ya? Angkat tangan. Ketika bertanya. Cukup sekian. Ini salah satu contoh supaya di kelas kita ini benar-benar kondusif dan semua menyepakati kegiatan belajar di kelas kita. Nanti anak itu merasa, oh iya, ini kesepakatan saya loh. Seperti itu. Baik ya, kita semangat semua ya. Semangat. Kita tepuk dong sekali lagi. Ya, ini kesepakatan yang memang harus kita lakukan sehingga semua merasa berada di ruangan yang hebat ini. Ya, baik, kita lanjut. Saya juga mungkin mohon untuk bantuannya untuk memindah-pindahkan slide. Siapa yang mau bantu saya? Tinggal diklik Pak Suman. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Suman. Ya, nanti begitu juga di kelas. Kalau memang anaknya itu suruh aktif. Jadi di kelas itu nggak mesti diem aja semuanya, sepi enggak juga. Jadi rame itu, tapi anaknya proaktif. Seperti itu, ya. Baik, masih di slide pertama lagi, Pak Suman. Ya, ini orang-orang yang saya anggap hebat, luar biasa, memberikan inspirasi, memberikan dorongan dan semuanya. Ini mudah-mudahan kompak selalu dalam kegiatan apapun, senantiasa berkolaborasi. Lanjut, persiapan. Bapak Ibu, pokok bahasanya banyak sebenarnya. Ya, ada disiplin positif, motivasi hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dulu, kemudian 3 restitusi. Ya, nah dari sekian banyak ini sebenarnya saya ingin mengangkat topiknya itu segitiga restitusi. Akan tetapi saya sedikit terlebih dahulu menjelaskan poin-poinnya saja. Nanti di segitiga restitusi kita praktekkan bagaimana kita menjadi seorang guru yang bisa membimbing, mengkonseling anak-anak di kelas atau di sekolah kita. Karena saya pikir ini perlu ditingkatkan kembali sehubungan kalau di sekolah dasar tidak ada guru khusus dalam bimbingan konseling seperti itu. Setuju ya? Setuju. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, sekarang disiplin positif. Ini disiplin positif ini kita gambarkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang memang ini sepakat dengan teman-teman semuanya bahwa disiplin itu kita mulai dari diri sendiri seperti itu. Jangan ada ketergantungan ketika ada pimpinan, jangan ketergantungan ketika ada pejabat yang melihat, tapi mulai dari diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Dan dampaknya ketika kita melakukan disiplin positif dari diri kita sendiri, maka kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik seperti itu. Itu sedikit aja, ya.
insya Allah mudah nanti untuk dijalankan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini masih terus berhubungan. Kemudian dari disiplin positif tersebut maka akan muncullah sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini tertuang dalam sebuah profil pelajar Pancasila. Nah, ini perlu juga anak-anak kita untuk dikenalkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, karena di dalam profil pelajar Pancasila ini luar biasa bisa memberikan semangat anak untuk lebih baik lagi. Ya, mungkin ada yang tahu ya, atau dari kemarin kan yang IKM mungkin ya, dari profil pelajar Pancasila udah paham semuanya. Cuma anak-anaknya juga seyogianya diberikan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Karena dalam profil pelajar Pancasila ini kita belajar, memberikan pembelajaran terkhusus berpusat kepada peserta didik seperti itu. Ya, yang pertama apa itu? Kelihatan? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ya, udah apa belum? Oh belum. Kalau belum, supaya lebih apa lagi, karena kita pernah merasakan kecil ya Bu ya, Bapak ya. Biasanya kalau kecil untuk lebih cepat menghafal dengan apa? Dengan menyanyi. Ini banyak biduan sebenarnya. Nanti next, ini belum nih. Ini salah satu sebenarnya pengecualian dari profil pelajar Pancasila ketika dalam proses pembelajaran. Ya, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di antaranya yang gampang saya cari contohnya. Ini pernah dilaksanakan sebenarnya sama kita kan? Semuanya. Kemudian kreatif, yang kreatif. Nih bagaimana anak kreatif membuat susunan rangkaian dari surah-surah yang terpotong, kemudian dibingkai menjadi anak lebih paham lagi terhadap pembelajaran seperti itu. Kemudian ada bernalar kritis, bagaimana anak mampu membuat kecerdasan untuk berani mengeluarkan pendapatnya ketika ada kesalahan atau kekurangan dari apapun yang dia terima. Dia kritis terhadap apa yang dia terima, seperti itu. Kemudian mandiri, ya, ini mandiri, ini gotong royong. Kemudian mandiri, dia mampu untuk belajar sendiri dan tidak tergantung dengan temannya. Dia berani dan percaya dirinya mulai keluar dari pembelajarannya. Kemudian apa lagi ya yang belum? Berkebinekaan global udah semuanya. Oke, kita lanjutkan next untuk lebih hafal lagi. Ya. Kita sepakati nanti ya jam 2 lewat sedikit nggak apa-apa. Iya betul. Kita belajar Pancasila. Kita nyanyikan udah apa nyanyinya? Ini yang kelas 1-4 hafal kayaknya. Ya Bu ya. Oke, nanti boleh kasih contohnya juga. Saya juga kadang-kadang lupa gitu kan. Ya. Jadi nyanyinya seperti ini. Nanti dibantu Bu Nuning ya, bersama kelas 4 nih biasanya yang sudah IKM biasanya sudah diberikan profil belajar Pancasila. Begini liriknya itu. Katanya liriknya beca, saya juga nggak tahu. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, gitu ya.
Bisa Bapak Ibu? Oke, kita sama-sama ya. Sampai tepuk tangan dong biar semangat. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya ada gayanya Bu ya? Iya. Ada gayanya. Cukup nggak waktunya ya? Cukup ya, ini gaya. Oke, hafal gaya? Lupa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dong. Insyaallah ya bisa bermain lagi. Kemudian nanti saya kasih nanti filenya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Dan ini banyak sebenarnya di YouTube pembelajaran ada di Google ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu ya, ini sebelum ya nggak kelihatan. Hasil inilah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang tadi terutama ya yang ada di profil belajar Pancasila nanti bisa diterapkan dalam kelas kita, sekolah kita yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita. Di situ ada bagaimana kita rasa peduli, kemudian membangkitkan rasa integritasnya, ya, tanggung jawabnya, ya, semangatnya, dan semua nilai-nilai ini kita bisa bangkitkan kepada murid-murid kita di kelas seperti itu. Dan itu harus ada keluar dari diri kita terlebih dahulu seperti itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Lanjut ya, lanjut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 istilah bagaimana supaya budaya positif ini bisa diaktualisasikan di sekolah atau di kelas kita. Ya, yang pertama motivasi. Yang kedua hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya yakin motivasi Bapak Ibu sering memberikan kepada anak-anaknya. Ya. Motivasi yang paling hebat itu kira-kira motivasi dari mana? Dari dalam diri sendiri. Kalau Bunda udah tahu. Karena kenapa? Ketika orang lain memberikan motivasi, belum tentu nyampe kepada hatinya. Tapi kalau hatinya sudah memberikan motivasi terhadap dirinya sendiri, pasti dia akan melakukan perubahan dan menjadi orang-orang yang hebat. Oleh karenanya, mari kita sama-sama bangun motivasi kita dari dalam diri sendiri. Ya, tepuk tangan dong, Mbak Bunda, luar biasa. Ya, kemudian hukuman. Ini hukuman juga yang kadang-kadang menjadi momok buat kita semuanya. Ya, dampak daripada kita memberikan hukuman kepada anak. Jangan kadang ketika kita memberikan hukuman kepada anak, banyak sekali dampaknya. Di antaranya anak akan turun sikap secara psikologisnya. Mungkin ada perasaan dendam kepada kita di lain hari, di lain waktu. Mungkin dengan hukuman itu dia akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, yang kita tidak inginkan. Oleh karenanya hukuman ini juga merupakan sebuah evaluasi buat kita semuanya. Bagaimana kita berhadapan dengan teman, dengan murid, supaya mudah-mudahan tidak lagi memberikan sebuah hukuman yang berdampak kepada anak-anak murid kita. Ya, kemudian konsekuensi. Ini konsekuensi biasanya udah pada kenal lah ya dengan konsekuensi.
Kalau konsekuensi itu biasanya kalau kita melakukan ini, konsekuensinya adalah itu. Begitu ya? Nah, kalau anak-anak terlambat, konsekuensinya anak berada di luar gerbang. Seperti itu. Karena sudah menjadi sebuah peraturan. Betul ya? Itu biasanya menerapkan konsekuensi di sekolah. Nah, ini yang keempat ini, restitusi. Ini restitusi, ada yang tahu Bapak Ibu? Restitusi. Nah, baiklah kita lanjut bahas kita masuk ke restitusi. Nah, ini biasanya yang menjadi pertanyaan, apa sih restitusi? Seperti itu. Ternyata saya juga baru paham di pembelajaran Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak menyalahkan, tidak merasa anak itu berbuat salah sampai dia jadi down. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak menyalahkan ketika di kelompok mereka, misalkan dia ada yang berantem, kemudian dia salahkan, yang salah emang salah sebenarnya, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena dampaknya seperti itu. Ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, intinya tetap dari dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak menyalahkan, justru nanti kita memberikan sebuah solusinya. Karena saya lihat sering terjadi anak A dengan yang B berantem gara-gara gelasnya tumpah, airnya tumpah. Akhirnya yang ikut serta berantem bukan anaknya saja, orang tuanya saja. Termasuk kemarin saya di grup WA, ya Pak Amin, seperti itu. Anaknya akhirnya orang tuanya yang jadi masalah. Saya coba terapkan restitusi. Kata Pak Amir, ini kata-katanya bagus banget Pak Ali, karena saya nyontek boleh itu. Ya, saya nyontek kata-katanya, tapi mereka langsung ada perasaan bahwa dihargainya ketika anak melakukan kesalahan, tapi ingin melakukan yang terbaik untuk perbaikan seperti itu. Ya, mungkin yang kelas 6 baca kata-kata restitusi dari saya. Karena saya nyontek juga, gitu, karena kan belum terbiasa untuk melakukan hal seperti itu. Next Pak Subhan. Nah, ya, sekarang kita coba ya untuk menganalisis pemahaman Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa soal di sini, ya, itu saya gambar saya itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, apa Mas Aris nih? Parasit, ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hah? Lari mengelilingi lapangan, misalkan anak terlambat, ya, kemudian anak disuruh 2 kali mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa? Konsekuensi. Ini hukuman sama konsekuensi aja, belum restitusi. Hah? Mulai kita berpikir apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Apakah ada di peraturan sekolah kalau terlambat anak-anak harus mengelilingi 2 kali? Nah, kita berpikir, oh iya ternyata ini hukuman. Berarti kalau bisa jangan dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti dampaknya juga ada. Ya, bisa orang tuanya marah, anaknya jadi kesal dan lain sebagainya. Nanti kita coba bagaimana cara menerapkan hal-hal seperti itu kepada anak kita. Kemudian yang kedua,
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kita tidak menghukum dia, ya, karena konsekuensinya kalau ada coretan ya harus dihapus karena dia yang melakukan seperti itu. Nanti diajarkan kepada anak seperti itu. Dan kalau restitusi nanti nggak usah disuruh, dia udah dihapus sendiri. Kalau konsekuensi masih kita pantau. Jadi kalau orang yang memiliki jiwa konsekuensi masih dipantau baru dia kerjakan. Kalau restitusi dia sendiri berdiri, salah ya kita, udah dihapus, belum disuruh, udah dihapus. Itu bedanya seperti itu. Ya. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat nih, kayak saya dulu nih. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini saya biasanya dulu anak-anak kamu tulis 100 kali di buku dulu. Ternyata itu dampaknya kepada anak luar biasa. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di modulnya. Karena ini saya hanya ini aja gambaran dikit. Kemudian murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, tapi kan anak-anak kalau konsekuensi kan harus diplototin dulu kan. Kalau sekarang, oh iya harus ganti, gitu kan. Tapi kalau udah restitusi, ya Allah, saya yang merusak. Sadar sendiri seperti itu. Kemudian berjemur di lapangan, hukuman. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa ya, bagaimana Bapak Ibu luar biasa menganalisis permasalahan yang ada. Kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu harus yakin bahwa kelas Bapak Ibu itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Makanya saya setiap masuk ke kelas saat ini saya senantiasa mengingatkan anak-anak, ingat kebajikan. Kebajikan apa yang ingin diterapkan di dalam kelas ini? Saling menghargai Pak Guru, saya tulis. Saling menghargai, saling menghormati saya tulis. Semua apa yang dikatakan sama anak-anak itu saya catat. Ya, bila perlu anak-anak juga mencatat. Jadi tahu, oh iya. Kalau dia melakukan kesalahan atau tidak menghargai teman, ingat kebajikan anak-anak. Oh iya Pak. Karena belum terbiasa anak-anak itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah katanya seperti itu. Ya, karena saya baru, saya terus mencobanya nilai-nilai kebaikan supaya anak terbiasa dengan nilai-nilai yang baik, saling menghargai, saling menghormati temannya, ya, menolong temannya. Anak merasa yakin atas apa yang dilakukannya itu salah, jadi kita tidak menyalahkan, tapi anak sendiri, oh iya Pak, apa yang dilakukan saya itu salah. Nah, apa yang harus sekarang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, anak apa jawaban? Oh, saya tidak boleh ambil temannya lagi Pak. Saya harus berkata baik Pak. Saya harus menghargai Pak. Karena itu adalah keyakinan saya. Nah, ketika dua-duanya mempunyai keyakinan kelas, insya Allah, ya, apapun jadi masalahnya, ya, yang penting kita yakin dan kita sabar. Mudah-mudahan proses ketika kita menjadi konseling kepada anak-anak bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah ini satu segitiga restitusi menjadi sebuah semangat baru buat kita semuanya di sekolah kita. Kalau memang ada masalah-masalah, coba diterapkan, ya, coba diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan di kelas masing-masing atau di sekolah kita. Insya Allah bermanfaat, berdampak kepada perbaikan-perbaikan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan 1 sampai 2 orang atau memberikan tanggapan, tambahan dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembali dulu ke Pak Ridwan Abimanyu. Terima kasih. Mana aplausnya buat Pak dulu. Lagi sekali buat kita semuanya. Ya. Demikian Pak tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ali sebagai satu TGP calon
itu budaya positif. Baik, Ibu Bapak setelah yang hadirin. Selanjutnya sesi selanjutnya yaitu pertanyaan ya untuk yang dan juga sharing. Apabila ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya, kami persilakan untuk tunjuk tangan, sebutkan namanya, alamat dan nomor sepatunya. Silakan Ibu Bapak. Ya, Bu Siti. Bu Siti. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, baik untuk Bapak Ali, saya ingin kita ya, terutama kita sebagai guru semua di sini problemnya dalam hal keaktifan anak ya, itu berbeda-beda. Nah, mengenai tadi segitiga restitusi, apakah dari setiap tahapan itu harus kita hafalkan gitu? Dalam hal untuk menangani setiap kasus kan setiap saat berbeda-beda, gitu Pak? Atau dari segitiga itu harus kita yang mana dulu, kalimatnya harus dihafalin atau kita cari kalimat lain gitu Pak, supaya lebih enak, karena kita ini pada belum paham mengenai ya apa ya namanya parenting itu sendiri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang pertama yaitu dari 2016. Untuk yang kedua langsung dijawab Pak Ali, Pak gimana? Langsung dijawab ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti. Tepuk tangan dong buat Bu Siti. Luar biasa. Ini langsung diterapkan nih besok akhirnya. Karena kelihatan udah banyak masalah ini. Bapak Ibu hadirin, untuk penerapan segitiga restitusi ini saya juga masih meraba-raba Bapak Ibu. Artinya meraba dengan adanya panduan. Ya, ada panduan kata-katanya seperti apa, mulai daripada menstabilkan, kemudian validasi, kemudian sampai ke yang ketiga itu ada di sini semuanya kata-katanya itu. Seperti nanti Bapak Ibu bisa mendesain sendiri ya kata-katanya supaya anak-anak paham dan anak yakin bahwa yang dilakukan itu salah dan dia sendiri yang akan memperbaikinya, seperti itu. Jadi bukan kita yang memperbaikinya, jadi anak-anak sendiri setelah dia yakin, oh saya harus melakukan ini Pak, saya mau itu Pak, sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain untuk menanggapi dari Pak. Kami persilakan. Silakan Pak Yadiman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus tepuk tangan untuk Pak Ali. Tadi yang disampaikan Pak Ali tadi bermanfaat buat kita semua. Yakin dan yakin. Tapi apa inti yang disampaikan Pak Ali? Kita sebagai itu yang dimaksud Pak Ali kan seperti itu. Ya. Jadi tadi kolaborasi, jadi walaupun kita surat-surat dari masuk ke hati kita dan pikiran kita apa yang disampaikan Pak Ali. Tentunya semua dari teman-teman saya mengingatkan aja, ayo semua kayak Pak Ali. Kita masih muda, kita masih mungkin kayak saya, Ibu, Pak Rosyid. Makanya kita memberi motivasi kepada teman-teman saya. Jadi yang disampaikan kalimat Pak Ali tadi yang di depan itu merupakan contoh. Jadi kita suruh ngotak-ngatik sendiri supaya ke depannya itu. Menyampaikan kepada Ali mudah-mudahan jadi moderator yang baik. Amin. Jadi yang bagus. Jadi kami kritik pada Pak Ali karena Pak Ali anak kita, murid kita, dan juga ke depannya lebih bagus lagi. Nah, satu Pak Ali tadi sudah menyampaikan dengan juga pas jelas. Tapi Pak Ali harusnya seperti ini semuanya menyampaikan. Jadi kalau satu materi mungkin dikasih tepuk tangan atau gerak dan sebagainya. Jadi kalau bosankan.
Ya, ini Pak Ali aja. Dan saya salut kepada Pak Ali. Kadang-kadang jam 8 dan 9 saya main ke sini masih ngapain Pak Ali? Masih kutak-kutik. Ayo yang lain-lain yang masih muda. Ke depan adalah digitalisme buat anda sekalian. Saya nunak-nunuk nggak bisa kayak dulu itu nggak bisa. Dan mungkin 6 tahun 6 bulan lagi atau 4 bulan lagi saya akan memberi motivasi kepada teman-teman saya. Jangan hanya kita ngajar aja, ayo semua kayak Pak Ali bergerak. Dan Pak Ali depan lagi dan Pak Ali tolong besok lagi kalau memberikan motivasi operator atau seperti ini disiapkan alatnya, atau pakai laser, tadi nggak jelas. Pak Ali menyampaikan ini nomor berat Pak, langkah berapa pakainya pakai laser, kalau nggak ada ya antena kan ditunjuk gitu. Ya, ini buat Pak Ali aja. Kita beri applause semangat untuk Pak Ali. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Yima. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin setiap kelas pasti ada masalah. Ada anak-anak yang bermasalah. Itu sebabnya pada saat rapat-rapat saya selalu katakan bahwa kelas itu 10% itu memang anak-anak yang pintar. Kita nggak fokus yang pintar, karena ini anak yang pintar-pintar ini begitu kita sudah push, dia akan jalan sendiri dan dia mampu untuk melakukan. Nah, untuk yang pertengahan itu biasanya berkisar 40-60%. Itu memang kita harus push agar lebih baik, begitu kan ya. Nah, anak-anak yang bermasalah ini justru ada di kisaran 1-20%. Ini banyak sekali latar belakangnya. Itu sebenarnya pada saat satu anak, ini BP yang dulu ya yang saya pahami, mungkin di segitiga apa tadi? Listrik. Ya, pada saat anak melakukan kesalahan, sebetulnya Bapak Ibu guru harus mengendalikan dulu. Terus cari data anak-anak ini sebanyak-banyaknya yang disebut dengan identifikasi masalah. Benar ya, identifikasi masalah ya. Cari sebanyak-banyaknya. Kenapa anak itu berfungsi? Nah, masalah-masalah identifikasi masalah itu kan bisa dari teman, guru yang kemarin, terus dari orang tua kita panggil, mungkin dari tetangga sehingga kita lengkap mendapatkan data itu. Bahkan anak pun bisa tanya-tanya dulu. Jadi lengkap dari anak kita peroleh informasi, dari lingkungan kita peroleh informasi, dari orang tua kita peroleh informasi, dari guru yang kemarin juga. Nah, ini pada saat identifikasi sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Karena apa? Nanti hasil yang akan kita treatment yang akan kita berikan kepada anak itu tepat. Artinya apa? Pada saat kita memberi treatment itu memberi solusi itu tepat. Oh, anak ini berbuat begini karena ini kita harus mencari masalah agar tidak terjadi lagi. Nah, terus kasih motivasi agar timbul di dalam dirinya, oh ternyata aku salah ya. Nah, itu kan ya, intinya kan itu ya Pak Ustaz tadi. Dan oh aku ternyata salah, saya harus memperbaiki diri, itu kan ya. Nah itu, jadi identifikasi yang banyak dari berbagai sumber itu membuat putusan-putusan yang kita laksanakan kepada anak atau treatment yang kita lakukan terhadap anak itu tepat. Nah, treatment itu dilakukan juga, disisipkan juga motivasi. Saya kira itu ya. Ini BP ya, BP yang jadul zaman dulu. Apakah itu sesuai dengan segitiga tadi? Nah, itu kan perlu kolaborasi. Tapi intinya permasalahan anak-anak memang harus cari identifikasinya dulu. Tidak begitu anak melakukan jebret terus guru jebret. Ini kadang-kadang menimbulkan efek negatif. Padahal di dalam budaya positif yang diterangkan sampai akhir itu semuanya endingnya adalah positif. Sama ya. Pada saat kita memperoleh identifikasi yang banyak,
tujuannya agar treatment yang kita lakukan terhadap anak ini tepat dan anak menjadi kesalahannya. Maka akan timbullah dalam hatinya kiat-kiat positif. Kira itu ya pimpin yang hati-hati. Jadi sekali lagi tidak boleh pada saat anak melakukan kesalahan terus jubel. Contoh yang menarik, saya digerebek. Begitu datang saya bukan sekali. Bu, jangan di sini banyak anak-anak nggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan, ya saya tidak tahu saya salah bukan saya kopi. Salah, tapi saya koordinasi dulu dengan Pak Yadiman. Ya. Jadi itu sudah diantisipasi ya. Begitu juga Bapak Ibu guru. Ya, antara satu anak dengan satu yang lain, antara yang lain dengan yang lain punya masalah pribadi, masalah masing-masing, latar belakang masing-masing, sehingga anak-anak itu satu benar, tidak nurut, cari perhatian, terus nyoret-nyoret itu kan cari perhatian, usil terhadap teman itu cari perhatian. Nah, guru harus punya not di bukunya, anak ini seperti ini kan. Guru yang baik memang harus begitu. Punya catatan, anak ini seperti ini. Cari info dari orang tuanya, ini. Cari info dari gurunya, ini. Anak ini seperti ini, gurunya seperti dari gurunya, seperti dari gurunya yang dulu seperti ini. Jadi semacam layak ya. Anak ini yang bermasalah. Identifikasinya dari guru yang lain apa isinya, dari teman sejawatnya, teman-temannya apa, dari orang tuanya, itu sebabnya home visit. Saya bilang penting. Jadi kalau ada guru menghadap ke saya, Bu, ini home visit. Itu manjur banget. Home visit itu nggak bisa ini. Dan saya selalu home visit didampingi guru yang lain. Tujuannya apa? Agar ada saksi. Jadi kalau orang tua itu nanti ngeles, ada saksi. Sebab guru itu bawa catatan apapun caranya. Saya kira itu Pak Ali, ya. Jadi apakah ini kegiatan baik kegiatan baik? Ya. Belum pas benar dengan teori yang yang segitiga. Kita menuju ke sana. Kita menuju ke sana. Tapi PP yang seperti yang saya lakukan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah saya kira itu sekali ya. Terus ini bagus sekali kegiatan seperti ini. Cuma nanti di akhirnya ada tulis ada penutup ya. Jadi silahkan Pak Ali buka 20 lembaran 5 gitu. Ayo hari ini kita belajar apa? Hari ini belajar apa? Lebih hidup. Itu yang namanya iman ya. Lebih hidup apa? Artinya apa? Bagi kita guru tadi nyerapnya apa? Guru tadi nyerapnya apa ya? Apa namanya itu? Apa namanya? Refleksi. Mohon nanti bisa refleksi ya. Oke ya. Cek itu. Mohon maaf. Atas paparannya dan juga Bu Tintin serta Pak Yadiman tadi. Kemudian kembali silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Bunda. Ini merupakan tambahan buat kita semuanya ya. Ini bukan satu-satunya alat untuk mengatasi permasalahan anak didik. Ini adalah salah satu yang saya munculkan karena salah satu alat yang sangat sederhana sekali ya di dalam melakukan sebuah tahapan ketika kita mengatasi masalah yang tidak terlalu besar seperti itu. Tapi tadi kalau memang masalahnya luar biasa, memang betul nanti ada lagi metodenya, bukan segitiga restitusi ya. Dan itu bisa dilakukan juga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Ya betul ya. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut di modul kedua itu pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana LPP-nya, bagaimana penerapannya di kelas dan bisa mengaplikasikannya oleh kita semuanya ya.
sebagai akhir dari pembelajaran pada siang hari ini, untuk refleksinya nanti di chat aja, saya ada di chat aja, di WA aja Bapak Ibu ya, karena saya lihat Bapak Ibunya luar biasa. Nanti di chat aja, silakan Bapak Ibu komentar di chat, nanti masuk ke dokumen saya seperti itu ya. Nanti saya kirim, mau malam ini mau besok kita refleksi. Kemudian untuk umpan baliknya nanti saya mohon kepada salah satu orang guru untuk memberikan umpan baliknya supaya bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti bagaimana testimoni dari Ibu Kepala Sekolah dan testimoni dari perwakilan guru yang ada di hadapan kita semuanya. Mungkin itu saja Pak Bia, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita semuanya berproses untuk belajar tentang kebaikan, dan mudah-mudahan budaya positif ini bisa melekat berada pada diri kita semuanya. Akhirnya saya CKP akan Kota Selatan Islam Kota 2 mohon dukungan, kemudian motivasinya dan semangatnya. Mudah-mudahan saya tak kendor karena pengalaman CGP sebelumnya dari beberapa CGP di kelasnya banyak yang riset tunda karena begitu banyak padat kegiatannya dan harus benar-benar mengatur waktu yang harus kita berikan kepada instruktur, kemudian fasilitator dan pengajar praktek seperti itu. Dan saya coba terus berusaha, makanya dengan semangat muda luar biasa, semangat keluarga juga, istri saya, anak saya, kemudian teman-teman semuanya mendukung. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai di CGP angkatan ke-6. Terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ista Komala. Saya rekan kerja dari Pak Ali Mustafa. Saya guru kelas 6A. Setelah saya mengikuti pembelajaran tentang budaya positif bersama Pak Ali, saya sangat senang sekali dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi diri saya sendiri. Dari saya tidak mengetahui terutama tentang segitiga restitusi, saya menjadi tahu, sehingga saya juga bisa menerapkan kepada siswi saya, terutama kita bisa mencari solusi jalan keluar yang terutama anak-anak yang bermasalah, di mana segitiga restitusi itu kita bisa mencari data awal anak tersebut. Nah, dari situlah kita ada patokan untuk menerapkan selanjutnya. Terus umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran tersebut adalah agar kita para guru harus menyadarkan bahwa kita itu selama ini pembelajaran kita terlalu keras sama anak, itu tidak perlu kita lakukan. Karena ada solusi-solusi yang kita bisa lanjutkan seperti yang diajarkan oleh Pak Ali, yaitu budaya positif. Dengan budaya positif tersebut kita akan mengendalikan diri kita sendiri, bahwa anak itu tidak perlu kita keraskan, anak itu harus kita sayangi, harus kita bimbingi, harus kita cintai, dan harus kita manjakan juga karena dia masih anak SD. Nah, mungkin itulah yang dapat saya berikan kepada diri saya sendiri, karena dengan belajar budaya positif saya bisa juga untuk sebagai patokan dari saya, apalagi belajar tentang segitiga restitusi itu sangat baik
untuk diri saya mungkin dan teman-teman yang lainnya. Mungkin itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.